Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumlah PD, Kepala SMP Negeri 10 Gorontalo. Pada kesempatan ini saya memberikan pengalaman saya sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1. Sudah tentu banyak yang harus diselesaikan dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pada kesempatan ini saya berbagi praktik baik saya tentang optimalisasi pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka menggunakan coaching raw TS melalui batik terpadu. Coaching raw TS ini adalah sesuatu tipe daripada coaching, yaitu goal, realita, opsion, will, terarah, dan sejawat. Sedangkan batik dambaan adalah berbagi praktik baik, pendampingan, dan pembinaan dalam pembelajaran. Pada implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 10 Gorontalo, di mana kami sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini selama 3 tahun, di mana kami pertama melaksanakan itu pada tahun 2021. Tentu peran daripada pendidik maupun peserta didik ini sangat penting karena terjadinya transformasi pendidikan antara guru dengan peserta didik. Pendidik merupakan salah satu ujung tombak dalam melaksanakan kurikulum Merdeka, dan insya Allah ini pelaksanaannya berimbas pada peserta didik. Salah satu faktor yang menentukan berhasilnya tidaknya suatu proses pembelajaran adalah pendidik, di mana pendidik harus mampu merancang sebuah proses pembelajaran yang efektif dan optimal dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang ada di dalam kelas, sehingga akan berimbas pada hasil belajar peserta didik. Berdasarkan rapot mutu pendidikan, SMP Negeri 10 Gorontalo pada tahun 2023 mempunyai indikator kualitas pembelajaran sudah baik, yaitu dengan nilai 68,24. Tetapi pada tahun 2023 turun menjadi sedang dengan nilai 61,34. Hal ini menjadi perhatian bagi kami sebagai kepala sekolah, bagaimana meningkatkan rapot pendidikan. Dalam melaksanakan praktik saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 10 Gorontalo yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun, tentu banyak tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, guru kurang mengembangkan keterampilan dalam meramu proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, guru kurang termotivasi meningkatkan kinerjanya sehingga efisiensi di dalam proses pembelajaran kurang optimal. Yang ketiga, kurang berkomitmen dalam meningkatkan kinerja. Dan yang keempat, kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam komunitas belajar masih kurang, sehingga hubungan antara anggota komunitas yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu masih belum terjalin dengan baik. SMP Negeri 10 Gorontalo merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan 1 pada tahun 2021 menerapkan kurikulum Merdeka. Sudah tentu mengalami hambatan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka karena kurangnya pemahaman pendidik terkait esensi kurikulum Merdeka dan minimnya pelatihan terkait kurikulum Merdeka, sehingga perencanaan dalam sistem pembelajaran yang kurang sehingga menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif dan kurang optimal. Dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka, pelaksanaan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di SMP Negeri 10 Gorontalo kurang berjalan dengan baik, di mana terdapat 30% guru belum optimal dalam menerapkan kurikulum Merdeka, di mana terdapat sejumlah pendidik atau guru pembelajaran masih kurang mengimplementasi kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran dan asesmen di dalam kelas, sehingga anak kurang termotivasi untuk belajar. Dalam melakukan aksi pada praktik baik saya, yang pertama adalah dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa di dalam kelas, dan bagaimana meningkatkan profesional pendidik dalam tenaga pendidikan dan mengoptimalkan pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Kami mencoba menggunakan coaching raw TS atau goal, realita, option, file, terarah, dan sejawat, yaitu metode kolaboratif yang melibatkan sesama guru dalam upaya memperkuat perubahan dan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pembelajaran dan asesmen kepada semua pendidik di satuan pendidikan. Setelah saya melaksanakan praktik baik, terakhir kami melakukan refleksi. Refleksi ini di mana
proses pelaksanaan coaching yang dilakukan kepala sekolah pada 6 guru pendidik yang sesuai dengan hasil pengamatan dan pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk proses pembelajaran dan asesmen yang dilakukan di dalam kelas sudah meningkat 95% dan berada pada kategori sangat baik, di mana terjadi peningkatan dalam hal pertama, guru sudah mampu menyusun perangkat pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, guru sudah termotivasi dan berkomitmen bersama untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan peserta didik dan dalam rangka mempresentasikan praktik baik di komunitas belajar sudah sangat baik. Yang keempat, dukungan emosional dalam menghadapi peserta didik sesama pendidik sudah sangat positif. Saya menanyakan tentang WOL. Jadi WOL di sini kita akan lihat tujuannya seperti apa. Apa yang Ibu capai pada saat Ibu mengajar tadi? Setelah saya melakukan observasi tadi di kelas, saya mengangkat tujuan pembelajaran sesuai dengan CP untuk kelas 91. Itu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang dimiliki olehnya, dan peserta didik mengetahui apa itu materi genetik. Mengoptimalkan pembelajaran dan asesmen dilakukan oleh pendidik di satuan pendidikan, itu diperlukan pendampingan, kemudian ada pembinaan dan berbagi praktik baik. Kolaboratif antara kepala sekolah dengan pendidik sehingga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, pelaksanaan coaching Grow TS yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui pendampingan, pembinaan, pembelajaran, dan berbagi praktik baik, itu akan terjalin komunikasi yang kolaboratif antara coachee. Di samping itu, coaching Grow TS itu dapat memperkuat perubahan dalam praktik pembelajaran, karena metode ini sebagai pendekatan terarah dan efektif untuk coachee sejawat atau antar teman sejawat. Terima kasih. SMP Negeri 10 Kota Gorontalo merupakan sekolah penggerak tahun 2021 angkatan pertama. Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang pertama kali mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan kami sebagai guru telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik di dalam kelas. Hal ini berkat bimbingan binaan dari kepala sekolah dan pengawas bina, dan kami dari binaan tersebut kami bisa melakukan berbagi praktik baik sama guru. Setelah kami diobservasi dalam pembelajaran kami di Coaching Grow, hal ini meningkatkan hubungan yang baik antara sesama guru, kepala sekolah, pembina, dan juga murid untuk menciptakan ruang belajar dan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 10 Gorontalo sebagai angkatan pertama sekolah penggerak, kami merasakan manfaatnya, di mana kita bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan bakat kita. Pembelajaran pun lebih menyenangkan. Gurunya lebih inovatif memberikan materi pembelajaran, di mana kita bisa lebih menantang diri kita sendiri dalam pembelajaran. Setelah itu, banyak games-games yang disediakan oleh guru-guru yang ada di SMP Negeri 10 Gorontalo. Kami para siswa SMP Negeri 10 sangat merasa senang dari pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru SMP Negeri 10 Gorontalo.